Saya saat itu ada kejuaraan namanya Aztec ya, Daihatsu Aztec Open tahun 2017. Saat itu Alwi mungkin masih berusia 10 tahunan ya, atau malah 9 mungkin ya, itu menjadi juara. Nanti kasih lihat fotonya ya, pemirsa ya. Iya, saya lihat Alwi saat itu seperti anak-anak yang lain. Ini ada anak kecil, tetapi saya lihat dia memiliki ya auranya kelihatan berbeda ya dengan Anthony Ginting masih bisa untuk balik lagi nggak? Saya kira asal penanganannya benar, gitu. Dia sembuh dari cedera. Karena saya yakin Ginting masih memiliki api semangat yang luar biasa ya. Ya, yang muda yang bergairah. Ya, ungkapan ini rasanya tepat ya untuk turnamen Indonesia Master 2026, di mana tahun ini Indonesia berhasil meraih 1 gelar juara di sektor tunggal putra. Ya, Alwi Farhan berhasil meraih gelar pertamanya ya, Koro ya. Ini adalah di BWF Super 500. Dan ini juga gelar pertama Indonesia di tahun 2026. Wah, semangat ya di bulan Januari ya. Makanya kita pengen tahu nih rahasia Alwi Farhan nih. Kita langsung tanya aja ke sosok yang pernah wawancara Alwi Farhan waktu usia 10 tahun. 2017 kira-kira ya. Itu adalah Bung Broto Happy. Bung Broto Happy. Ya. Selamat Apa datang kabar, di Bung? Sikat Tipis ya. Terima kasih. Selalu happy nih, apa kabar Amin. Mas Broto? Ya, selalu sehat, terus memberikan semangat bagi tim bulu tangkis Indonesia, meskipun memang kondisi lagi banyak banjir, lagi dingin, banyak hujan, tapi kita terus memberikan semangat kepada adik-adik kita yang terus berjuang. Kali ini minggu ini ya, mereka tengah berjuang di Thailand. Harapannya ya bisa terus mengibarkan bendera merah putih di panggung bulu tangkis internasional. Ceritanya gimana tuh, Bung, waktu ketemu Alwi Farhan usia 10 tahun itu? Ya gini, kan saya sebelumnya ya, sampai sekarang masih sebagai jurnalis, khususnya di bulu tangkis. Saya saat itu ada kejuaraan namanya Aztec ya, Daihatsu Aztec Open tahun 2017. Saat itu Alwi mungkin masih berusia 10 tahunan ya, atau malah 9 mungkin ya, itu menjadi juara. Nanti kasih lihat fotonya ya, pemirsa ya. Iya, nah, saya saat itu sebagai panitia kan seperti biasa ya, ada sebuah tradisi kita ingin mendengar komentar, perasaan, ekspresi atlet ketika menjadi juara. Saat itu Alwi juga menjadi juara, sempat saya tanya juga gitu lah. Intinya saat itu masih saya ingat bahwa dia itu ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis yang berprestasi internasional. Padahal saat itu usianya masih di bawah 10 tahun ya, tapi dia sudah memiliki visi besar bagaimana dia ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis di level internasional dengan prestasi-prestasi besar. Salah satunya langkah pertama yang sudah dilakukan tahun ini ya, dia menjadi juara di Daihatsu Indonesia Master, tampil di Istora, dukungan penuh, dan itu mengantarkan Alwi menjadi juara, dan itulah gelar satu-satunya juga gelar pertama bagi Indonesia di tahun 2026. Tapi waktu itu udah terlihat belum bakatnya? Saya lihat Alwi saat itu seperti anak-anak yang lain. Ini ada anak kecil Di lapangan terus ya. sepertinya di lapangan terus. Tetapi saya lihat dia memiliki ya auranya kelihatan berbeda ya dengan anak-anak yang Aura lain. bintangnya udah nampak gitu sepertinya ya. Berbeda dengan pemain cilik yang lain. Saya lihat Alwi sepertinya lebih banyak ngotot, lebih banyak ngeyel, kemauannya sangat besar. Itu mungkin salah satu menjadi kunci kenapa Alwi akhirnya bisa menjadi salah satu andalan Indonesia, dan ya, syukur-syukur ke depan bisa mengukir prestasi banyak lagi, karena ke depan masih banyak kejuaraan yang harus dia kalahkan. Ya, apalagi kita melihat kan tunggal putra ini kan jarang-jarang untuk meraih gelar juara ya. Apakah melihat di turnamen Indonesia Master kemarin ini bisa menjadi tunggal putra andalan nanti ke depannya nih? Iya, saya kira mungkin Alwi salah satu yang paling potensial dibanding dengan teman-teman yang lain. Memang di bawahnya masih ada Muhammad Zaki Ubaidillah ya. Tapi sekarang kalau lihat progresnya, Alwi sekarang usia 20-21 tahun, ya dia sudah bisa menjadi pemain nomor 2 ya, dengan ranking terbaik di Indonesia di bawah Jojo. Saya kira Alwi ke depan kalau progresnya itu benar, tidak ada sampai cedera atau hal-hal non teknis yang bisa mengganggu dia. Saya yakin dia bisa berproses lah. Harapannya bisa menjadi salah satu bintang Indonesia. Dan tahun ini sebenarnya tantangan sangat luar biasa ya. Selain banyak kalender Super Tour yang harus dijalani, juga masih ada kan
perebutan Piala Thomas, juga ada Masih banyak yang Asian menang, Games. Asian Games, Iya, ya. saya kira ini tahun-tahun sibuk dan bagaimana mungkin kita berharap PBSI bisa ini mengatur ya. Iya, karena nggak mungkin kalau seorang Alwi atau pemain bulu tangkis Indonesia yang lain loh selalu digeber untuk tampil di Karena turnamen. terus berlanjut Betul, ya, iya. namanya turnamen Betul. bulu tangkis Jadi saya ini. kira ke depan memang harus pengurus PBSI, pelatih, bagian Binpres juga bagaimana mengatur mereka agar peak-peaknya itu didapat. Di turnamen mungkin mana semua BWF tour mana yang harus dimenangi, kemudian juga harus tampil maksimal ketika membela Indonesia di perebutan Piala Thomas, juga tidak kalah penting bisa tampil maksimal di Asian Games. Itu menjadi salah satu tantangan bagaimana agar Alwi tadi terus bisa berproses dan bisa menjadi andalan Indonesia. Waktu setelah juara kemarin ada sempat buat kirim pesan nggak? Ya saya sempat ketemu di Istora kan, dia memang ya seperti biasa kan, terima kasih atas dukungannya gitu. Begitu juga dengan orang tuanya, saya memang memiliki hubungan baik dengan Pak Anies Farhan, juga pun saya selalu memberikan ucapan selamat gitu. Artinya memang Pak Alwi juga sang ayah Pak Anies Farhan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan saya, dan saya akan terus memberikan dukungan tidak hanya kepada Alwi tapi kepada seluruh pemain Indonesia agar terus bisa berprestasi sebaik mungkin di berbagai turnamen. Ya, ini kan menariknya adalah Alwi ini kan sosok muda ya, Betul. seperti itu ya. Selain mendapat gelar juara, juga kemarin tuh di final juga skornya itu telak ya. Gimana tuh, Mas Broto? Ya, melihat pertandingan iya, melawan kalau saya Thailand? kemarin saya lihat ini sebutannya kalau bagi para badminton lover, angka yang didapat pemain dari Thailand sebutannya skor Afrika, karena memang jauh sekali ya. Iya, Alwi 215 menang ya, 215, 216 itu tentu sebuah pertandingan yang sangat jomplang untuk menunjukkan bagaimana kualitas Alwi, juga bagaimana dukungan penonton yang luar biasa itu mungkin pasti menciutkan pemain Thailand ya, apalagi juga sama-sama pemain muda, tapi yang pasti juga ini tuh bisa jadi juga dipengaruhi ketika di babak semifinal pemain Thailand harus bertarung habis-habisan ya melawan Lokenyo, tapi itu mungkin kita bisa dibuang jauh-jauh, tapi kita ngakui bahwa Alwi di partai final Daihatsu Indonesia Master memang tampil luar biasa. Dia bisa menerapkan strategi yang baik, juga bisa mendengar arahan dari sang pelatih Indra Wijaya, dan lagi-lagi dukungan penonton itu yang membuat dia bisa tampil habis-habisan. Luar biasa memang hal bisa gitu. Tapi kan ada juga yang bilang kalau ini Alwi bisa juara Ya. karena ada yang tidak ikut. Betul. Ya misalnya seperti yang nomor 1 kan nggak Ya. ikut tuh Akselsan kan. Betul. Nah itu gimana? Ya saya kira gini, sekarang turnamennya begitu awal tahun ya, kita tahu mungkin di Super 1000 ada di Malaysia Open, lanjut berikutnya pekan kedua di India Open Super 750 dan Indonesia di minggu ketiga Super 500. Saya kira memang para pemain-pemain top dunia saya kira juga tidak bisa tampil di semua turnamen lah ya. Memang ada semacam kewajiban bagi pemain-pemain top 10 hadir di mana di turnamen Super 1000 dan 750. Sementara itu ya sudah, kita meskipun tidak ada pemain-pemain top dunia, apapun hasilnya tetap Alwi saya katakan tetap sebagai sang juara. Selanjutnya ini kan Anthony Ginting ya. Kalau tadi kita ngomong yang muda nih, kita yang lebih senior. Betul. Anthony Ginting ini cedera pinggang di 16 besar. Apakah udah balik performanya ya? Atau masih butuh waktu kira-kira? Saya kira gini, soal Ginting tahun lalu sebenarnya kan tahun yang penuh ujian ya. Iya. Ya, dia sembuh, tampil, cedera, sembuh, tampil, cedera, dan akhirnya di awal tahun ini pun dia tidak bisa tampil di 2 turnamen memang karena rankingnya masih jauh, dan harapannya dia bisa tampil di Indonesia Open, bisa tampil maksimal, dan syukur-syukur bisa mengulang kejayaan tahun 2018 ya, dan 2020 ketika itu menjadi juara di turnamen Daihatsu Indonesia Master. Tapi saat itu memang performa Ginting sepertinya belum kembali fit ya. Dia sudah tampil maksimal, tapi akhirnya cedera dah, itu yang menghambat kesempatan Ginting untuk meneruskan karir di panggung bulu tangkis, terutama di turnamen Indonesia Master. Akhirnya pekan ini pun juga dia terpaksa menarik diri kan dari turnamen Thailand ya. Saya kira masih perlu proses bagi Ginting bagaimana ya, harapannya Ginting kembali fit tadi, karena tenaga dan kemampuan Ginting masih sangat diperlukan ketika Indonesia tampil di ajang bergu, terutama di Piala Thomas dan di Asian Games nanti. Tapi kalau menurut Bung Broto nih, Anthony Ginting masih bisa untuk balik lagi nggak? Saya kira asal penanganannya benar, gitu. Dia sembuh dari cedera. Karena saya yakin Ginting masih memiliki api semangat yang luar biasa ya. Pastinya Ya, ya. dia untuk ingin membela menunjukkan Merah bahwa Putih. saya masih memiliki memiliki kemampuan untuk bersaing di level atas. Tadi memang kuncinya tadi
kalau dia bisa sembuh dari cedera, performanya oke, dia juga masih memiliki motivasi luar biasa, masih punya api lah untuk bisa unjuk kemampuan. Saya kira peluang Ginting untuk bisa meneruskan kejayaan prestasi bulu tangkis dia masih terbuka luas. Dan saya kira kalau ada Ginting, kekuatan kita makin kuat lagi, dan itu menurut saya justru menguntungkan ya. Dari urutannya mungkin Jojo nomor 1, Alwi bisa nomor 2. Nah biasanya menjadi kalau di ajang bergu itu yang menjadi penentu itu justru malah di pemain tunggal ketiga. Kita ingat Hendrawan di tahun 2020 di Guangzhou, dia sebagai pemain senior menjadi penentu, dan kita berharap pemain-pemain senior kalau tampil di partai terakhir kan kemampuan contohnya sampai saat pas final skornya 2 sama. Partai yang kelima atau partai terakhir menentukan bukan soal kemampuan, tapi bagaimana soal mentalitas. Betul. Dibutuhkan spirit. Itu ya, itu dibutuhkan dan di terakhir ya. Iya, dan itu yang dimiliki oleh pemain senior. Kita ingat waktu 2016 Indonesia ketemu Denmark di final. Ya kan, di partai terakhir siapa yang main kita? Saat itu melawan pemain Denmark yang sangat berpengalaman. Kita akhirnya tidak bisa apa-apa, dan akhirnya kita kalah karena tadi di partai penentuan justru dibutuhkan sosok-sosok. Betul, ya sosok yang sangat berpengalaman, mentalitasnya kuat, dan itu jadi mungkin kita berharap Ginting kembali fit dan syukur-syukur bisa tampil dan menjadi kunci kemenangan Indonesia di perebutan Piala Thomas maupun di bergu Asian Games nanti.